Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Masih semangat hari ini ya? Masih, Pak. Masih. Kita berdoa dari Diva untuk memimpin doa. Sebelum mulai, semuanya mari kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Diva. Baik, saya akan cek dulu kehadirannya. Di sini saya lihat sudah 32 orang, berarti sudah hadir semuanya. Dan apa yang akan kamu dapatkan di masa mendatang? Hasil dari apa yang kamu lakukan di masa sekarang. Untuk itu, di masa sekarang kita mempersiapkan untuk hari esok yang lebih baik. Apa yang kamu ingat dengan pelajaran kita sebelum James? Tentang generator, bukan, Pak? Tentang generator. Di materi kita hari ini, kita masih tetap berbicara tentang induksi elektromagnetik. Dengan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah, saya mengharapkan anak-anak semuanya mampu menganalisis konsep GGL induksi pada transformator, indukansi diri, dan dengan sikap yang kita munculkan di dalam hal ini adalah nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Baik, anak-anak, ini adalah gambar daripada sebuah transformator. Pertanyaannya, fungsi kerja daripada transformator gimana? Clifford bisa jawab? Masih belum yakin, Pak. Masih belum yakin. Ada yang bisa jawab? Untuk mengetahui prinsip kerja daripada sebuah transformator, maka kita akan coba melihat dulu sebuah video berikut. Perhatikan video berikut. Saya akan membagi kelasnya menjadi 5 kelompok. Di dalam kelompokmu coba kamu diskusikan kenapa sih ketika tadi dihubungkan dengan arus searah, ternyata jarum galvanometer itu hanya menyimpang sesaat sesudah dihubungkan dengan saklar dan sesaat sesudah diputus. Sedangkan ketika dia menyambung, dia itu posisinya 0. Tapi ketika dihubungkan dengan arus bolak-balik, dia itu jarum galvanometernya selalu dia itu menyimpang. Nah, kamu akan berdiskusi di dalam kelompok kamu untuk memecahkan ini. Di Google Classroom saya sudah mengirimkan LKPD. Baik, untuk itu saya akan breakout dulu roomnya. Waktunya 15 menit. Sudah sampai di mana diskusinya? Ini kita baru muter videonya, lagi ngeobservasi, Pak. Ada kendala? Enggak. Ini lagi lancar kok. Untuk kelompok 3 ya, semangat ya. Iya, Pak. Nah, dengan kelompoknya sudah. Yang tabel barusan selesai. Ada kendala? Aman, Pak. Sejauh ini udah cukup ngerti. Udah cukup ngerti ya. Oke deh. Waktu diskusinya sudah habis. Kelompok mana dulu ini yang sudah siap? Kelompok 2. Boleh, silakan kelompok 2. Oke. Jadi yang pertama saya akan membacakan dari tabel hasil pengamatannya dulu. Saat media magnetik yang digunakan udara, keadaan saklar sesaat disambung, setelah disambung, dan sesaat diputus, semua jarum galvanometernya menyimpang. Saat media magnetiknya itu inti besi, itu saat disambung, setelah tersambung sama sesaat diputusnya itu juga galvanometernya juga menyimpang. Untuk menjawab pertanyaan yang bagian B ini, berdasarkan kelompok kami, dari hasil analisa kami itu, karena ini tuh arusnya AC, jadi pada saat saklar disambung atau pada saat diputus, jarum galvanonya itu selalu mengalami penyimpangan. Ini tuh soalnya arus AC itu kan arus bolak-balik, jadi besarnya tuh selalu berubah-ubah mengikuti gelombang. Jadinya ada perubahan flux magnet pada kumparan sekunder, jadinya dihasilkan arus induksi pada kumparan sekunder. Sangat bagus dari hasil kelompok 2. Ke kelompok berikutnya. Kelompok 1 deh, Pak. Oke, silakan Clifford. Nah, jawabannya yang kita sudah bahas bareng-bareng yaitu saat saklar pada kumparan primer disambungkan, kita mengamati kalau jarum galvanometer ini nyimpang ke kanan ke tegangan yang positif. Nah, hal ini bisa terjadi karena pada kumparan primer terjadi perubahan arus listrik sesaat. Jadi itu perubahan flux magnet pada kumparan sekunder sehingga sesuai dengan hukum Faraday akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Terjadi pada jarum galvanometer setelah saklar diameter ini kembali ke titik 0. Karena arus yang dihubungkan adalah arus DC, di mana arus ini nilainya selalu konstan, jadi nggak ada perubahan arus listrik pada kumparan primer.
Jadinya tidak terjadi perubahan flux magnet yang memasuki kumparan sekunder sehingga tidak ada arus induksi pada kumparan sekunder. Jadi sesaat saklar ini diputus, kelompok 1 mengamati galvanometer ini mengalami penyimpangan ke kiri yaitu kutub negatif karena ada perubahan arus listrik sesaat pada kumparan primer. Sesuai dengan hukum Faraday akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Bagus sekali dari pemaparan dari kelompok 1. Tambahan dari kelompok lain, Cukup jelas, Sir. apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi ini? Di Pak Kalio? Dari saya sih, menurut saya tuh arah induksinya tuh bakal lebih besar kalau ditambahin inti besi daripada nggak ditambahin inti besi. Terus satu lagi yang saya tahu itu kalau arah induksinya terjadi mulai dari sesaat saklar tuh dihubungin sampai saklar putus, itu artinya trafo dapat bekerja dengan baik pada arus yang bolak-balik. Trafo itu tidak bisa bekerja dengan baik ketika dihubungkan dengan arus DC karena arus DC itu tidak menimbulkan adanya perubahan flux atau perubahan arus listrik. Oleh Joseph Henry yang persamaannya itu kita buat dalam bentuk persamaan GGL induksi sama dengan minus L dikali dengan diferensial arus terhadap waktu atau kecepatan perubahan arusnya setiap detik. Di mana nilai daripada L itu adalah induktansi diri yang satuannya satuan Henry. Kita kembali ke hukum Faraday. Di dalam hukum Faraday kita sudah membahas bahwa GGL induksi sama dengan minus N dikali dengan diferensial daripada flux terhadap waktu. Maka ini kita samakan. Kita boleh minus N dikali diferensial flux terhadap waktu sama dengan minus L dikali diferensial arus terhadap waktu. Kiri kanan kita integralkan. Hasilnya menjadi N dikali dengan nilai daripada flux. Dan hasilnya menjadi L dikali dengan I. Sehingga kita peroleh daripada induktansi dirinya sama dengan mu0 kali N kuadrat kali A dibagi dengan L. Ada yang mau bertanya? Belum, udah jelas. Yang berikutnya kita berbicara tentang jenis trafo. Trafo itu ada berapa jenis? 2 ya, Pak. Apa itu? Step up sama step down. Step up sama step down. Apa perbedaan step up sama step down? Perbedaan antara trafo, step down, dan step up itu adalah terletak di jumlah lilitannya. Ini perhatikan baik-baik. Kalau step down menurunkan, maka lilitan sekunder lebih sedikit dibandingkan dengan lilitan primer. Kalau step up menaikkan, berarti lilitan primernya yang lebih banyak. Bagaimana hubungannya? GGL induksi sama dengan minus N dikali dengan diferensial flux terhadap waktu. Berarti dari sini bisa kita lihat GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Maka bisa kita buat di sini tegangan sekunder berbanding dengan tegangan primer, berarti itu sama dengan perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan jumlah lilitan primer. Kemampuan daripada sebuah transformator untuk memindahkan energi dari primer ke sekunder itu bisa kita lihat dari efisiensi sebuah trafo. Perbandingan daya sekunder dengan daya primer kalikan dengan 100%. Ini kita akan mereview kembali bahwa arus induksi itu dapat timbul pada kumparan jika ada perubahan flux magnetik yang masuk ke dalam kumparan. Masuk ke dalam kumparan itu sebanding dengan kecepatan perubahan arus listrik. Ada yang kurang paham? Enggak, saya sudah dijelaskan dengan baik. Di Google Classroom saya sudah membuat soal evaluasi. Waktunya kamu mengerjakan adalah 20 menit. Waktunya habis. Silahkan di-submit. Maka untuk pertemuan kita berikutnya, silahkan dikerjakan soal-soal untuk persiapan soal PAS. Sudah saya kirimkan di GCS. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Untuk mengakhiri hari ini, James untuk memimpin doa. Pak Rinto dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri PPL hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Satu doa. Amin. Terima kasih James. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.